Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah menjadi kabar gembira untuk kita semua. Namun, hal tersebut memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan berupa peningkatan jumlah sampah elektronik. Riset menunjukkan bahwa timbunan sampah elektronik selama tahun 2019 mencapai 53,6 juta ton secara global. Besarnya jumlah sampah tersebut tentunya linier dengan jumlah sampah baterai lithium end of life. Mengingat baterai lithium merupakan baterai yang paling sering digunakan dalam industri elektronik karena memiliki berbagai keunggulan seperti rapat densitas dan rapat daya yang sangat tinggi. Selain itu, lithium ion memiliki safe discharge atau kebocoran daya yang sangat kecil, yaitu sekitar 5% per bulannya. Di sisi lain, karena keunggulan yang dimiliki oleh baterai lithium menyebabkan permintaan akan baterai lithium terus meningkat. Bahkan dikutip dari energix.com, dunia akan mengalami kolaps suplai lithium pada tahun 2026 karena ketidakseimbangan antara demand dan supply. Next. Oleh karena itu, kami dari kontingen Kampus Kerakyatan dengan anggota saya Hafiz Adadi sebagai CEO dan Zaki Ramadhani sebagai CFO menawarkan solusi yang efektif untuk menangani masalah tersebut. Kami persembahkan inovasi bisnis kami, Relit. Relit merupakan model bisnis daur ulang baterai lithium, terutama baterai lithium kobalt oksida, di mana baterai ini merupakan baterai yang paling sering digunakan dalam industri teknologi informasi dan komunikasi. Adapun hasil akhir yang akan kami dapatkan setelah melakukan proses daur ulang seperti yang ada pada gambar berikut adalah ekstrak lithium, kobalt, dan tembaga. Kami sebagai bisnis yang bergerak pada sektor daur ulang dapat mengurangi jumlah sampah elektronik, khususnya baterai lithium, sehingga bisnis kami diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik. Selain itu, dengan adanya Relit, harapan kami dapat membantu mengurangi ketergantungan industri baterai lithium akan material baru hasil eksploitasi tambang, sehingga pasokan suplai material baterai lithium di alam dapat lebih terjaga dan dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Oke, next. Untuk selanjutnya, kami akan membahas komponen yang sangat penting dalam sebuah bisnis, yaitu how we make money, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Zaki Ramadhani. Silakan. How does Relit make money? Para dewan juri yang berbahagia, Relit bukanlah badan amal. Relit adalah sebuah bisnis yang profitable, mampu membahagiakan shareholder dan juga para stakeholdernya. Kami utamanya menjual lithium, kobalt, dan juga tembaga sebagai raw materials bagi bisnis yang membutuhkannya. Utamanya kepada battery manufacturing companies nasional maupun internasional. Singkatnya, kami menjalankan business to business selling. Kami menggunakan metode dedicated personal assistance, yaitu setiap sales ditugaskan untuk menangani semua kebutuhan dan pertanyaan dari klien, langsung secara pribadi, serta membuat kontrak dengan mitra sebagai supplier dan membuat private dealings dengan mitra. Kenapa kami menggunakan metode ini? Kami dapat menjawabnya dengan pertanyaan balik, apakah hadirin semua pernah melihat perusahaan tambang melakukan marketing pada retail? Tentu tidak pernah. Namun kami akan tetap menggunakan berbagai channel umum, seperti internet dan sosial media sebagai portofolio dan communication channel perusahaan kami. Ini semua kami lakukan karena kami memahami bisnis kami dan kami paham bagaimana membuat sales. Lalu apa yang membuat kami menjadi percaya diri akan ada konsumen yang mau membeli produk kami? Next slide. Kami memiliki cost advantage, seperti yang telah kami tampilkan pada slide. Untuk menghasilkan 10.800 gram lithium, kami membutuhkan biaya setidaknya 138 juta. Sebagian biayanya adalah dari biaya sourcing yang merupakan imbalan kepada para partner dan pengepul yang mau menjual baterainya kepada kami. Dengan angka tersebut, perhitungan harga pokok produksi setiap gram lithium adalah sebesar Rp11.000. Next slide. Berangkat dari biaya tersebut, kami dapat menjual lithium seharga Rp120.000 per gramnya. 20% lebih murah dari harga standar internasional yang berada pada rentang harga rata-rata Rp150.000, bahkan kita ekspektasikan harga pasar akan terus meningkat seiring meningkatnya kebutuhan baterai dunia. Namun kami akan tetap dapat membukukan margin keuntungan penjualan keseluruhan produk sebesar Rp88.000. Next. Ekspektasi kami pada kinerja bisnis ini di tahun-tahun selanjutnya adalah kami akan terus berusaha meningkatkan penjualan kami minimal dengan rata-rata 10% setiap tahunnya, dan secara konsisten mencetak net profit dengan rata-rata 48% dari penjualan. Menjaga bisnis tetap profitable, memberikan nilai tambah bagi para investor, dan tetap berkontribusi dalam mengurangi limbah pada lingkungan. Next. Sekian inovasi yang dapat kami presentasikan pada kali ini. We just need one brave step at a time to make a difference in our world. Kami Relit, let's make a breakthrough. Any questions?
Oke, terima kasih kami ucapkan kepada tim Relit yang telah melakukan presentasi dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama akan diberikan oleh Bapak Rian. Untuk Pak Rian bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Oke, good presentasi untuk rekan tim apa tadi namanya? Tim Relit ya. Oke. This is something that I don't know much about tentang waste management terutama di bidang lithium gitu ya, baterai lithium yang mau saya tanyakan. Apa ini targetnya rekan-rekan adalah Indonesia atau gini? Karena beberapa teman saya yang dari luar negeri gitu ya, Indonesia ini masih belum punya pabrik gitu ya, masih banyak ekspor semua. Nah, pertanyaan saya, apakah rekan-rekan sudah memproyeksikan konsumsi ke depannya proyeksinya Indonesia ini terkait dengan penggunaan baterai? Itu satu. Yang kedua, apakah ada substitusi waste yang lain? Artinya begini, kalau rekan-rekan bisa melihat, apalagi melihat kalau terkait dengan teknologi yang cukup ya, perkembangan teknologi itu pasti dinamis. Nah, bagaimana rekan-rekan meyakinkan kalau lithium ini jumlahnya akan terus meningkat, sedangkan bisa jadi ada replacement atau sumber energi yang lain yang baru yang tidak menggunakan lithium? Oke. Mungkin saya akan mencoba menjawabnya dari segi bisnisnya dulu ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah apakah nanti waste-nya ini akan bisa berubah gitu kan? Dan apa pandangan kita terhadap ini? Nah, untuk sementara Relit ini masih memproyeksikan kita akan tetap mendaur ulang lithium terlebih dahulu karena kami melihat peluang profit yang ada itu baru dari lithium. Dan tadi juga Masnya bertanya apakah nanti bakal ada replacement. Tapi dari status quo-nya kalau kita lihat baterai lithium ini masih belum tergantikan. Contohnya saja mobil yang sekarang digadang-gadang ingin dipakai di setiap bidang pemerintahan gitu kan, yang diadakan penganggarannya itu masih menggunakan lithium. Nah, berarti kan status quo-nya lithium ini masih sangat diperlukan gitu. Mungkin dari saya segitu. Mungkin Hafiz ada yang ingin ditambahkan? Baik Pak, terkait dengan apakah lithium bisa tergantikan masa yang akan datang, tentu saja semua itu mungkin terjadi. Lihat perkembangan pengetahuan itu sangat cepat ya Pak. Namun dari jurnal dan riset yang kami lakukan sebelum kami mendesain sebuah produk bisnis ini, kami telah mempelajari terkait dengan regulasi pemerintah, dan salah satu hal yang kami highlight dapat menjadi keuntungan bagi kami adalah pemerintah menetapkan recycle baterai lithium ini sebagai proyek riset strategis utama dalam perkembangan teknologi sampai tahun 2024. Dan setelah riset itu selesai, tentu saja pemerintah akan memberikan regulasi yang sangat memudahkan kami dalam kami mendaur ulang bisnis ini. Dan tentu saja terkait dengan marketing itu akan jauh lebih mudah karena kami mendapat support dari government, Pak. Jadi terkait dengan how we make sales itu akan lebih long lasting karena ini program yang sangat didukung dan sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Mungkin itu Pak, dari saya. Oke, pertanyaan terakhir ini terkait dengan baterai. Komponen baterai atau produk knowledge-nya baterai lithium ini, apakah kalian akan mengoptimalkan semua atau mana yang bisa di-recycle dan mana yang paling bisa menghasilkan dari sekian banyak komponen dalam baterai lithium? Oke Pak, mungkin saya izin menjawab ya Pak. Jadi untuk recycling dari baterai lithium ini sendiri, kami lebih fokus kepada ekstraksi dari yang pertama tentu saja lithium. Mengingat lithium itu adalah komponen yang kami highlight ya Pak sebagai sebagai komponen yang akan dibutuhkan bagi kita. Setelah itu kita juga akan mengekstraksi kobalt, dan yang terakhir adalah kita akan mengekstraksi tembaga. Dan itu kami akan menjual semua komponen itu dalam bentuk raw material, distribusikan kepada industri baterai lithium. Mungkin begitu Pak. Jadi kalau baterai tadi yang lithiumnya dipisah, kemudian komponen kecil nanti akan kalian jual kembali? Iya Pak, secara raw material. Jadi kita tidak mendevelop baterai baru, tapi kita menyediakan sourcing bahan baku. Oke. Saya rasa cukup dari saya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya dan atas apresiasi. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu akan diberikan oleh Ibu Gita. Untuk Ibu Gita bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Ini ide yang bagus ya menurut aku ya di saat-saat keresahan kita ya tentang kenaikan e-waste dan pengolahan regulasi pemerintah awal saat ini yang
tentang e-waste itu yang masih belum mencukupi gitu ya, belum bisa mengakomodasi untuk e-waste-nya. Nah, sekarang aku ingin tahu mengenai gini ya. Tadi kan pemerintah Indonesia mau membuat regulasi proyek riset strategis utama dalam pengolahan e-waste ini ya. Bagaimana strategi kamu supaya bisa inline dengan regulasi tersebut supaya bisnis kamu tetap jalan? Oke, Bu. Mungkin saya izin menjawab ya. Cara supaya bagaimana kita itu bisa inline dengan regulasi yang ada, tentu saja yang pertama, kita akan senantiasa menyediakan material itu yang berkualitas dari cara sourcing kita, dari cara pengolahan, dan hasil akhir akan kita distribusikan dengan sistem yang sangat distribusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan senantiasa mengajukan berbagai macam proposal kepada pemerintahan, kepada industri-industri terkait, sehingga produk kita itu bisa dilirik dan bisa disupport penuh oleh government ataupun oleh industri-industri yang terkait. Mungkin seperti itu. Mungkin Baik. saya ingin menambahkan, Silakan. kalau misalnya para juri kembali melihat proposal yang sudah kami kumpulkan kemarin, bahwa perusahaan ini tidak egois. Perusahaan ini memberikan kembali kepada masyarakat, contohnya para pengepul dan juga siapapun yang memberikan baterai litiumnya kepada kami. Contohnya saja, untuk setiap 1 kilo baterai litium yang mereka serahkan kepada kami, itu akan kami beri imbalan sekitar 300.000. Nah, hal ini akan memberikan pendapatan tambahan bagi para masyarakat yang notabene misalnya terbiasa mengepul, mengumpulkan besi tua, dan segala macam. Ini menjadi sumber pendapatan mereka kembali. Jadi, tidak ada salahnya bagi pemerintah untuk membantu kami. Dan apa yang kami lakukan tidak akan menyalahi aturan, dan apapun yang kami lakukan ini kembali kepada masyarakat juga. Baik, cukup dari saya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu akan diberikan oleh Bapak Berto. Untuk Pak Berto bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Ya, terima kasih ya, ide bisnis yang sangat menarik ya. Dan mungkin pertanyaan refleksi diri aja itu ya. Apa sih kesulitan utama kalian dalam mengembangkan ide bisnis ini? Dan yang kedua, apa hambatan utama yang akan kalian hadapi ketika Anda akan mengembangkan bisnis ini? Baik, Pak. Untuk mungkin saya izin menjawab ya, Pak. Terkait dengan kesulitan utama dalam kita mengembangkan ide bisnis ini, tentunya dari segi kita research and development-nya, Pak. Karena kami kan di sini cukup ilmiah ya Pak dalam mendaur ulang baterai, sehingga banyak sekali jurnal yang harus kita baca dan itu memakan cukup banyak waktu. Yang pertama itu. Yang kedua terkait dengan masalah penetrasi pasar, itu menurut kami salah satu hambatan adalah kita pemain baru, sehingga mungkin bagi para industri yang sudah raksasa itu kan biasanya memiliki supplier khusus ya Pak. Bagaimana cara kita meyakinkan kepada mereka bahwa baterai kita, bahwa material kita itu lebih berkualitas dan lebih murah daripada yang tersedia di lapangan gitu. Itu yang menurut saya hambatan yang cukup akan berat kami hadapi gitu Pak. Mungkin dilanjutkan dengan teman saya Zaki. Lalu mungkin ke depannya bagaimana? Perusahaan ini adalah perusahaan yang mudah untuk ditiru. Ya, siapapun pemerintah, anggap saja pemerintah dari luar negeri, kalau mereka berniat untuk membuat sama yang serupa dengan kami, ya tentu saja itu akan sangat mudah karena informasi tentang daur ulang baterai ini sudah sangat merajalela. Tetapi saya yakinkan Pak, bisnis ini belum ada yang besar, belum ada pemainnya. Jadi kita akan menjadi leader dalam bisnis ini. Nah, ketika kita menjadi leader, kita punya advantage di mana kita dapat memberikan head start bagi kita semua. Jadi kita mungkin tidak hanya akan mendaur ulang litium. Mungkin saja ke depannya kita dapat mempunyai biaya atau mempunyai modal untuk beralih ke bisnis-bisnis lain, mengeksplor bisnis-bisnis baru. Kita akan mungkin saja Relit ini bisa menjadi pabrik baterai, atau mungkin saja Relit ini bisa memanage waste-waste lain yang mungkinnya nanti akan jauh lebih profitable daripada litium. Mungkin begitu Pak. Oke, jadi terakhir ya dari saya, barangkali untuk mengembangkan bisnis ini ke depannya, tentu kalau Anda hanya berdua saja dan memulai segala sesuatunya dari nol dan Anda semua kerjakan sendiri, tentu akan sulit. Ya, jadi saran saya adalah cari partner perusahaan besar yang itu bisa mau membagi hasil dengan apa yang Anda lakukan. Karena kalau Anda hanya memulai dari
kecil, 5 tahun nggak ada progres, nggak bisa. Mohon maaf Pak Berto, Ya. untuk waktu sesi tanya jawab sudah habis. Yes, ya. Jadi itu dari saya terakhir, Pas. Terima kasih. Baik Pak, Oke, dan Budi Oke, sekalian terima baik. kasih atas masukan dan pertanyaannya. Oke, baik. Waktu sesi tanya jawab sudah habis. Terima kasih saya ucapkan kepada tim Relit yang telah melakukan presentasi dengan baik dan tentunya juga sudah menjawab pertanyaan dari Dewan Juri dengan baik pula. Untuk tim Relit kami persilahkan untuk kembali ke breakout room 6. Terima kasih.